Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Terus semangat, harus semangat dan selalu semangat ya. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu bola, tapi saya sedikit kebingungan dengan sepatu bola ini ya. Mungkin terlalu silau ya di kamera ya, karena ini warnanya terlalu cerah ya. Ini sepatu, nanti simak saja di meja pengerjaan ya. Biar sedikit saya ulas tentang sepatu ini. Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, akan saya ulas sedikit mengenai sepatu ini ya. Ini Nike Phantom, tapi ini bukan original ya, kawan-kawan bisa melihat sendiri ya. Ini bukan original. Nike Phantom Flight Knit ya, ini bukan original ya. Tapi ini ada kolarnya sedikit ya. Ini bukan original. Dan yang membuat saya agak heran nih ya, bagian outsole-nya ini kayak mirip outsole punyanya Mills, tapi saya nggak tahu ya, karena mungkin pengalaman saya di sepatu bola itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin ada sepatu bola yang Nike ya, yang outsole-nya seperti ini. Tapi terakhir saya lihat outsole seperti ini tuh Mills ya, Mills apa ya, pokoknya Mills. Saya pernah menjahit Mills ya. Dan di belakangnya ini ada tulisan Mills, tapi ini nggak ada ya. Berarti ini bukan Mills ya, tapi bentuknya itu sangat mirip banget ya. Ada garis-garisnya seperti ini. Ini yang agak mengherankan ya. Tapi ini kondisinya baru, langsung dibawa ke lapak saya ya. Walaupun baru, tetap harus kita bikin jalan benang ya. Ini soldernya sudah saya persiapkan. Agar nggak ribet, kita lepas saja talinya ya. Ini terlalu ribet kayaknya kalau ada talinya ya. Ya, biar nggak ribet kita lepas saja talinya. Setelah itu solder ya. Solder udah panas apa belum nih? Kita solder tetap aja, walaupun baru harus kita solder. Saya penasaran nih dengan outsole ini ya, bentuk mirip Mills tapi ini bukan Mills. Dan ini bagus nggak nanti ketika kita solder ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini nggak mengerak berarti ini bagus solnya ya, nggak mengerak dia berarti bagus solnya. Dan ini ada kayak garis-garis gelombangnya ini ya, menyebabkan kita agak sedikit susah ketika mensolder ya. Jadi nggak bisa cepet kayak outsole yang rata ya. Tapi ini bahannya plastik mentah ya, kayaknya ya nggak bagus. Tercium dari baunya ya ketika kita mensolder. Kalau yang sudah biasa menangani sepatu bola itu tahu ya. Karena kalau disayat itu bahan yang bagus itu ya akan sedikit wangi ya baunya. Ya nggak tahu ya, baunya itu nggak menyengat tapi malah agak sedikit wangi. Oke ya, kita lanjutkan.
Hati-hati ya, karena dari awal itu kelihatan nggak mengerak, tapi ternyata setelah lama atau setelah, nah tuh ya mengerak hitam-hitam seperti ini ya. Hati-hati ya. Ini berarti nggak mirip, sama bahannya nggak mirip seperti Mills yang original ya. Kenapa tadi nggak mengerak? Mungkin solder saya belum terlalu panas ya. Ketika solder panas ternyata mengerak. Hati-hati ya kawan-kawan ya. Karena dari baunya juga ini plastik banget. Karena dari baunya itu plastik banget ya, makanya mengerak. Keraknya hitam seperti ini harus kita buang ya. Hati-hati sekali. Tinggal sedikit lagi ya, habis itu proses penjahitan. Nah, selesai mensoldernya, lanjut kita proses menjahit ya. Di sini saya ada dua benang ya, benang stabilio sama benang ini, benang hijau ya. Saya cocokkan ya, karena ini sangat krusial banget. Kalau saya pakai hijau, hijau yang ini ya, warnanya lebih sedikit eh, muda ya. Coba kalau saya pakai ini, yang sama stabilonya. Nah, agak sedikit kuning ya, agak sedikit kuning. Saya lebih cocok malah yang hijau muda ya, agak sedikit muda. Saya lebih cocok yang ini ternyata. Nggak tahu di kamera seperti apa ya. Pokoknya kalau kelihatan real di aslinya tuh saya lebih cocok yang ini ya. Lebih kelihatan bagus nanti hasilnya. Baik, kita bongkar saja. Ini insole-nya ya. Maklumlah sepatu nggak original, insole-nya ya seadanya saja. Kita milih jarum. Saya pakai jarum yang gede ya. Mari kita jahit saja. Mulai dari sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ringan banget. Ini pasti akan cepat selesai ya. Ini nggak susah, sangat ringan. Ya, saya masukkan benangnya. Ini ringan banget ya. Ini sudah ada garisnya ya. Ini garis-garis ini ya. Kita bikin aja dua ya. Dua garis terus kita 2:1 atau apa sih? Nah, ini dua ini kita satu coblosan ya. Nggak tahu nih stabil nggak ini garisnya ya. Kalau nggak stabil nanti ya
kita juga nggak bisa ngikutin ini ya. Kalau stabil kita bisa ngikutin ini. Ternyata nggak stabil ya, berarti kita bikin jarak sendiri. Ya, terlihat di kamera lebih keren ya. Warna hijaunya lebih menyatu daripada yang Stabilio ya. Jadi kita tuh kadang harus menentukan dulu ya benangnya. Harus agak dipasangkan dulu ya, kayak seperti tadi. Wah, ini tipis banget ya. Outsole-nya tipis, jadi dengan mudah dan santai saya mencoblos dan menariknya ya. Nih hasilnya. Iya, jaminan lurus karena saya mensoldernya itu lurus ya. Untuk lurus enggaknya itu ya tergantung solderan kita ya. Solder itu gunanya ada dua ya. Yang satu membuat alur jalannya ya biar benangnya nggak timbul, itu pertama. Yang kedua itu menyamankan kita, mengenakan kita, menggampangkan kita. Jadi kita ceplos-ceplos seperti ini ya. Kita ceplos-ceplos seperti ini, kita nggak mikir ini sudah lurus atau enggak ya. Karena sudah tergaris sama jalannya, jalan benangnya ya. Jadi kita nggak terlalu mikirin ini mau lurus mau enggak, asalkan kita bikin jalannya benangnya lurus, itu kita ceplos-ceplos ngawur juga hasilnya akan lurus. Ini di sini ada lakukan ya, makanya kita harus ikut ya. Nah, ini lakukan ini kita harus mengikutinya. Kurang kurang terang ya. Terang gini malah silau ya depannya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Wah, ini masih jam 11 ya. Ini mungkin nanti sepatunya langsung mau dipakai ya buat pertandingan divisi 3. Kata siapa menjahit sepatu bagian depan itu susah. Kata siapa menjahit sepatu bola bagian depan itu susah. Walaupun ini kolar ya, tangan saya nggak bisa masuk ke depan. Ini nggak terlalu berpengaruh buat saya ya. Makanya harus tahu tekniknya, dipanteng, digoyang seperti ini, tarik udah kena benang ya, udah keluar. Kalau nggak tahu tekniknya ya mau diputer-puter, mau itu nggak bakalan kena dia. Tekniknya cuma seperti ini, ringan ya. Silau bentar. Tekniknya cuma seperti ini ya. Kita hadapkan seperti ini, tarik benang dalam ya, benang ini narik benang dalam, kita geol ya. Terus habis itu kita tarik, udah kena tuh benangnya tuh ya. Langsung keluar dia benangnya. Sebenarnya tuh sangat mudah banget ya. Kata siapa menjahit sepatu bola di bagian depan itu susah. Nih seperti ini. Coblos ya. Coblos nih ya. Ini coblos ya. Nah, setelah coblos ini sudah tercoblos ya. Kita panteng, kita tarik benang ini ya. Ini benang yang di dalam tangan saya ya. Kita tarik ya. Tarik terus kita geol ini. Ketika sudah tertarik, ini jarum kita geol ya. Ketika sudah tergeol, sudah ada grendet gitu, ada ya kayak nyangkut gitu ya, sudah nyangkut. Baru kita tarik ya. Ini akan kena. Nah, itu ya. Nggak susah, nggak ada yang susah. Asalkan trik dan tekniknya itu benar.
dicoblos ya, pantang bagian dalam benangnya kita tarik, kena ya. Jadi kalau yang masih menganggap menjahit sepatu bola bagian depan itu susah, berarti tekniknya belum pas. Tapi selain teknik juga butuh kebiasaan. Mungkin kalau kawan-kawan mencoba nggak bisa secepat saya atau semudah saya. Tapi setidaknya kalau pakai teknik atau pakai cara yang pas, yang sesuai itu akan mudah ya. Yang membuat susah itu ya teknik dan caranya itu nggak sesuai. Tapi ya nggak bisa cepet banget seperti saya karena saya sudah terbiasa ya. Butuh kebiasaan juga ya. Kalau kawan-kawan lihat pasti mudah banget ya. Tapi ketika praktek kok nggak semudah apa yang saya praktekkan itu karena kebiasaan. Jika kawan-kawan pengen sepatunya ganti-ganti ya seperti ini ya. Beli yang KW, dijahit, sudah main rusak, beli lagi yang baru, dijahit, pakai main rusak, beli lagi yang baru seperti itu ya. Jadi ya akan sedikit nggak bosen ya ketika lari itu sepatunya ganti-ganti warnanya. Tapi ya dari segi kenyamanan tetap nyaman yang original ya daripada yang KW. Nih hasil sementaranya bagian samping ya tetap rata ya, bagian depan tetap rata, nggak bakalan ini kenapa belok karena outsolnya ikut belok ya. Nah ini ya tetap rata seperti ini ya, dan ini pun nggak timbul ya, dia masuk ke dalam bagian yang tadi kita solder, tapi di kamera pasti nggak terlihat. Padahal ini ada kolarnya ya. Oke, dimanapun tempatnya ketika saya menjahit, saya selalu naik ke atas seperti ini ya, kecuali permintaan dari yang punya di bawah saja ya. Saya kenapa kok alasan saya jahit sampai di atas seperti ini ya, karena menjahit itu yang paling bagus itu yang paling dekat dengan kedua bagian yang dijahit ya. Jadi ini kan menjahit outsole sama upper. Ya bagian yang terdekatnya itu di sini ya. Jangan di bagian yang terjauh. Nanti hasilnya ya tetap bagian terakhir pertemuan antara upper dan outsole yang terlem itu akan cepat lepas ya. Karena tidak ada penjagaan jahitan ya kalau terlalu jauh. Ya walaupun kesannya itu lebih rapi yang
lurus ya daripada yang ke atas seperti ini. Tapi dari fungsi kekuatannya itu lebih bagus. Tapi itu semua juga tergantung yang punya ya. Kalau yang punya request permintaan minta dari bawah atau lurus ke bawah ya saya oke-oke aja ya. Tapi nanti saya akan pasti menjelaskan kelemahannya ya. Kalau yang menerima itu yang punya itu menerima dan mengiyakan ya oke-oke saja dari bagian lurus ke bawah ya. Tapi kalau yang punya itu dia nggak minta atau ketika saya jelaskan itu kok dia kok ya udah terserah saya saja yang penting kuat ya saya pasti ke atas menjahitnya. Nggak kerasa kan sudah mau hampir selesai ya. Bagian belakang sudah terlewati ya. Ya sudah mau nyambung tinggal beberapa jahitan lagi ya. 3 mungkin. 1 2 ya betul 3. Nah ini terakhir ya. Kita talikan di dalam sebanyak berapa kali? Tebak. 3 kali, betul. 1 kali, 2 kali, tali biasa ya seperti ini ya. Nih, biasa seperti ini ya. 3 kali, kalau sudah kita potong, biarkan itu ya sambungannya agak memanjang seperti itu. Kita masukkan insole, terus perlihatkan ke kawan-kawan hasilnya ya. Saya mulai dari sini ya. Tuh ya, mulai dari sini sampai depan tuh ya. Kelurusannya lihat, ini agak ke atas. Ya. Ini ya, kawan-kawan bisa lihat kelurusannya dari sini tuh ya. Tuh, jahitan saya lurusnya seperti ini. Tuh jika ke belakang ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri itu ya. Ya. Mantap ya. Oke ya, kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share ya. Dan jangan lupa terus semangat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.